Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam saudara-saudara, saya sungguh berbahagia karena pada saat ini kita berjumpa kembali dalam siaran rohani mendengarkan firman Tuhan yang merupakan adalah standar kehidupan kita sebagai umat yang diciptakan Tuhan yang berbeda dari segala ciptaan yang lain. Nah, itu sebabnya saya selalu katakan mari kita belajar firman Tuhan. Hanya Alkitab. Jadi only the scripture. Ini juga semboyan Martin Luther, saudara-saudara. Saya tetap tekankan kalau kita ingin mereformasi tubuh kita, sifat kita harus kembali satu-satunya kepada apa? Firman Tuhan. Haleluya, amin saudara ya. Harus kembali kita satu-satunya kepada firman Tuhan. Buku yang lain, ilmu yang lain boleh saja saudara pelajari, tapi jangan pernah dinomorduakan ini apa? Firman Tuhan. Ini harus tetap menjadi nomor satu, dan ini menjadi yang utama, dan message itu sudah jelas di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 saudara ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi maka semuanya, kalau saudara ingin pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar kimia, pintar fisika, pintar bahasa Indonesia, pintar Mandarin, bahasa Jerman, Jepang, dan lain sebagainya, saudara harus encer dulu, pintar dulu dengan apa? Firman Tuhan. Harus kita utamakan di sini, saudara. Baru kemudian Tuhan apa? Izinkan yang lain. Ini namanya saya sedang mengasihi Tuhan. Saudara katakan, bukankah sekarang ini tidak zaman hukum Taurat lagi? Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bagaimana hubungan hukum Taurat dengan kasih. Nah, kalau saat ini setelah datang Yesus, saudara katakan saat ini hanya hukum kasih. Apa buktinya saudara mengasihi Yesus? Kalau saya tanya kembali saudara, apa buktinya saudara mengasihi Yesus? Apakah engkau terus melawan perintah Yesus? Enggak, saudara. Kalau engkau katakan aku mengasihi Yesus, artinya engkau ikuti siapa? Yesus. Engkau harus follow Jesus. Engkau menjadi the follower of Jesus. Engkau harus menjadi apa? Pengikut Yesus. Kalau engkau katakan aku sayang, aku mengasihi Yesus, maka apa yang dikatakannya dalam konteks, dalam firman-Nya, perintahnya, hukumnya, harus engkau ikut. Walaupun saya sudah jelaskan yang lalu saudara, saya mengikut firman Tuhan ini bukan untuk supaya hidupku selamat ke surga. Karena keselamatan itu sudah dari Yesus. Itulah kasih karunia. Dia berikan cuma-cuma. Dia berikan duluan kepada kita. Maka bukti ucapan terima kasihku, ku terima keselamatan dari Yesus, aku harus menuruti firman-Nya ini. Inilah namanya iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau engkau katakan aku terima Yesus, aku terima kasih Yesus, aku terima kasih karunia-Nya, maka engkau harus buktikan dalam hidupmu engkau sedang melaksanakan perintahnya. Itulah iman yang sempurna. Saudara harus paham ini. Apa yang konteks ataupun pelajaran yang barusan, kalimat-kalimat yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kembali lanjutkan bagaimana caranya supaya kita sebagai umat Tuhan ini bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita sesuai dengan apa yang dituntut kemarin dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dan dihubungkan kepada Roma 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan tidak ada cacat, saudara. Ini harus menjadi komitmen saudara dan saya. Harus menjadi komitmen kita semuanya, saudara. Harus menjadi apa? Keputusan kita bersama untuk tetap setia. Biar nanti pada waktu Tuhan datang, kali yang kedua didapati kita tidak bercacat celah. Dan kita semua akan diangkat, saudara ya.
diangkat, masuk ke surga, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Itu janjinya saudara di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Nah, oleh sebab itu saya katakan pada saat ini, bagaimana caranya? Kalau tadi saudara-saudara saya hubungkan kepada Kejadian pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4. Saat itu tidak ada makanan lagi yang lain. Lalu Tuhan izinkan kepada keluarga Nuh dan keturunannya, oke, boleh kalian sekarang apa? Makan daging. Hanya nyawanya yang masih ada darahnya ini berhubungan kepada hewan saudara-saudara. Bukan pula istilahnya saat ini, wah saya pengen sekali cacing ini. Wah ini, langsung saya makan cacing. Saya pengen sekali ini kecoa ini. Langsung saya makan kecoa. Saya pengen sekali ini makan ini ulat-ulat ini gitu ya. Ada kan ulat-ulat itu sejenis yang ada saat ini, banyak makanan-makanan orang itu yang ada di pohon rumbia lah, yang ada di pohon aren lah gitu ya. Senang mereka makan ulat-ulat itu gitu ya. Nah, luar biasa saja perkembangan manusia. Bagaimana pola pikir mereka pada saat ini. Mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, kita harus komit. Apa yang disebutkan? Tentu aturan mainnya sudah ada di perjanjian lama. Aturan main sudah ada di Imamat pasal 11. Di sana memang tentang hukum, aturan main tentang makanan haram dan halal bagi hewan, ya unggas, hewan yang hidup di air, ikan-ikan, sudah ada di sana aturan mainnya, saudara. Tapi prinsip ini kan orang katakan selama itu di perjanjian lama. Oh itu kan di hukum Taurat. Nah kembali saudara, saya hubungkan kemarin apa hubungan hukum Taurat dengan kasih. Oke, pada waktu kita cek di sini di Alkitab di perjanjian baru, tidak ada lagi per paket dia di sana saudara. Oh, hukum tentang ini, tentang ini. Hukum semua ada di perjanjian baru, tidak ada secara paket saudara. Tidak ada lagi. Kalau misalnya di Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 kan nomor 1, ya jangan ada padamu Allah yang lain. Jadi ada paket dia. 2, jangan ada berhala. 3, jangan sebutkan nama. 4, ingat dan seterusnya. Tapi di perjanjian baru kan gak ada paket lagi dia saudara. Tidak, mana hukum 10 di perjanjian baru kata orang. Dia cari-cari mungkin di mana ayatnya ini di Alkitab. Dicarilah mulai dari buku Matius sampai buku Wahyu saudara. Tidak ada secara paket saudara. Sebab tidak ada pembatalan hukum 10. Jadi hukum 10 itu terus berlaku dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hanya di perjanjian baru penekanan dan penegasan dan pembuktian yang terus Yesus lakukan waktu dia hidup di dunia ini. Beginilah cara hidup melakukan firman Tuhan. Beginilah cara melakukan hukum Taurat. Bukan seperti ahli-ahli Taurat, bukan seperti imam-imam, bukan seperti orang Yahudi, orang Farisi. Tapi inilah caranya yang baik melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara lihat, jadi Yesus membuktikan bahwa hukum Taurat itu benar. Bagaimana caranya dia menghormati orang tua? Bukan seperti orang Farisi. Kalau orang Farisi, saudara, kan saya ceritakan kalau saudara lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-23. Kalau orang Farisi, saudara ya, dia katakan kalau orang tuanya sudah tua, kita anggaplah lansia umur 70 tahun ke atas, saudara ya, umur 70 tahun. Lalu dia bilang, dia nggak mampu ngapa-ngapain lagi, misalnya mencari nafkah tidak mampu lagi. Jadi tinggal anaknya yang menghidupi. Jadi anaknya ini terus menghidupinya, mengasih makan, ya uangnya, ya dia hanya hidup dari anaknya. Nah orang Farisi itu katakan, orang Farisi ini kalau dia sudah buat begitu sama orang tuanya, dia tidak perlu lagi membayar persepuluhan katanya, nggak perlu lagi bayar persembahannya. Wah ini kan masalah saudara ini adalah tidak benar. Persembahan persepuluhan tetap jalan, mengasihi orang tua tetap jalan, harus begitu. Nah ini yang menjadi masalah saudara. Nah tapi kita cek di dalam Imamat pasal 11. Bagaimana di sini saya sampaikan secara rinci saudara ya. Kalau ayat 1 sampai kemudian ayat yang ke-8, bagaimana Tuhan di sana menjelaskan hewan yang bisa kita makan. Hewan saudara ya, yang berkaki 4. Ya jadi jangan saudara nanti cari yang berkaki 3 gitu. Kalau di dunia ini ada mobil, bannya 4. Tapi ada lagi tricycle gitu saudara ya, VR misalnya, bannya 3. Wah ada juga kaki 3 ini kita pikir kan. Boleh saja ada kakinya 3, mungkin karena cacat dia sejak lahir. Tapi prinsipnya saudara, hewan itu 4 kakinya gitu ya. Itu hewan.
Itu yang disebutkan misalnya lembu, kuda kah, singa kah, anjing kah, babi kah. Kan begitu. Ada 4 itu apa? Kakinya. Nah, tapi di sini, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, jelas. Saya bisa makan hewan saat ini. Ingat, hubungkan ke Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Itu adalah makanan emergensi. Makanan nomor 1 adalah buah-buahan yang berbiji. Kejadian 1 ayat 29. Makanan nomor 2 tumbuhan dan sayuran. Kejadian 3 ayat 18. Makanan yang ketiga yang diizinkan Tuhan karena situasi. Daging. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Tapi kalau saya makan daging, harus ada aturan mainnya. Bukan semua daging. Jadi jumpa gajah, kita makan daging gajah. Jumpa manusia, kita makan daging manusia. Jumpa ular, kita makan daging ular. Jumpa biawak, kita makan daging biawak. Jumpa anjing, kita makan daging anjing. Jumpa babi, kita makan daging babi. Ini masalah, saudara. Tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Harus jelas. Mari kita lihat, saudara. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang bermamah biak, boleh kamu makan. Ayat 3, pasal 11, buku Imamat di Perjanjian Lama. Saudara, ini harus jelas sebagai umat Tuhan. Jadi carilah hewan di dunia ini. Bila saudara ingin memakan hewan, dagingnya, dengan tadi tanda kutip, darahnya tidak ada, nyawanya tidak ada. Artinya setelah kita potonglah, saudara, ya. Ya jangan kalau di sini jelas dilarang, jangan makan daging yang mati dicekik. Wah, ini saya pernah melaksanakan pelayanan di pedalaman, saudara-saudara. Dimakan itu daging anjing. Anjingnya bukan dipotong, saudara, tapi dicekik atau dipukul kepalanya, gitu ya. Ada yang begitu, saudara. Saya masuk di dalam pelayanan pedalaman. Waduh, geri sekali, gitu ya. Kalaupun dia pengen makan anjing, ya aturlah dengan baik, potonglah. Ya, keluarkanlah darahnya. Kan begitu, itu sebaiknya. Tapi yang jelas, saudara, hewan yang boleh kita makan adalah berkuku belah, begini, saudara, ya. Bersela panjang kukunya ke depan, dan mamah biak. Mamah biak itu memang, itu alat pencernaannya. Semua hewan yang mamah biak boleh kita makan. Ya boleh kita makan, karena kalau nanti dia makan, hewan yang mamah biak adalah hewan pemakan rumput semua, saudara. Kalau singa nggak ada mamah biak, saudara. Tidak ada mamah biaknya. Nah, ini harus jelas. 3 syaratnya, saudara. Bersela panjang, berkuku belah, dan mamah biak. Di sini dijelaskan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak. Ada hewan mamah biak. Atau dari yang berkuku belah. Unta. Karena memang memamah biak. Jadi ada unta mamah biak. Bolehkah saudara makan? Seharusnya sesuai dengan syarat di ayat 3. Boleh. Tapi kan syaratnya 3. Unta hanya mamah biak. Tapi kukunya, saudara, tidak berbelah. Kukunya juga tidak bersela panjang. Jadi kuku unta itu kan 1 misalnya, saudara. Sama seperti kuda. Kukunya begini, 1. Tidak berbelah. Maka kuda haram, saudara. Harus ada 3 ini. Berbelah, bersela panjang, dan mamah biak. Tuh, dijelaskan di sini. Juga pelanduk haram. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak mamah biak. Jadi ada yang bersela panjang dia tetapi tidak mamah biak. Ada yang memamah biak dia tetapi tidak bersela panjang. Itu juga haram, saudara. Yang baik-baiknya dia 3-tiganya. Itu yang diizinkan Tuhan. Jadi ada aturan mainnya di sini yang saya maksudkan, saudara. Ada aturan mainnya. Jadi bermamah biak, berkuku belah, dan bersela panjang. Ayat 3 pasal 11 buku Imamat. Itu syaratnya. Kalau saudara dan saya pengen makan apa? Daging. Kalau nggak pengen, saudara, udah itu lebih baik. Makanlah buah-buahan dengan sayur-sayuran saja. Itu lebih baik. Kembali, saudara-saudara, ke makanan kita yang awal. Tapi kalau kita pengen sesekali, wah, tapi jangan targetkan, saudara, sekali 2 hari misalnya wajib pergi ke McD atau ke KFC misalnya. Aduh, ini berbahaya, saudara-saudara, ya. Janganlah. Jaga tubuh kita. Nah, ini harus jelas, saudara. Jadi, unta, kuda, harimau, anjing, babi, pelanduk, semua haram. Karena nggak sesuai dengan aturan main. Nah, kalau saudara baca mulai ayat 9, saudara,
bagaimana di situ tentang hewan yang hidup atau ikan-ikan di dalam air. Semuanya ada sampai ayat 12. Prinsipnya cuma dua, saudara. Carilah ikan-ikan yang bersirip dan bersisik. Selain itu tidak boleh dimakan. Ya tinggal cari aja, saudara. Sederhana ya, makanlah ikan mas, makanlah ikan mujair, makanlah ikan apa? Ikan kakap gitu ya. Makanlah ikan tongkol. Ikan tongkol juga ada sisik-sisiknya itu, saudara. Tapi jangan makan ikan lele, belut, dan lain sebagainya. Ini masalah. Saudara lihat ayat 13 bagaimana ini soal burung-burung terus. Sampai kemudian ayat yang ke-19. Semua burung di sini dilarang kita makan, yaitu burung-burung pemakan daging. Temboloknya tidak ada, saudara. Beda dengan ayam. Ya, beda saudara ya. Kalau ayam ada temboloknya. Tapi lihat di sini, burung elang, bangau dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali. Bagaimana dengan binatang yang bersayap merayap, semut? Ini juga dilarang, saudara, ayat 20. Terus ke atas, binatang yang melata, berjalan dengan kakinya yang banyak, berjalan dengan perutnya. Apa maksudnya berjalan dengan perutnya? Itu ular, saudara. Saudara lihat bagaimana di pasar-pasar saat ini, saudara ya. Sudah banyak orang makan ular. Saya katakan bertentangan dengan firman Tuhan. Saya sekarang ke perjanjian baru, saudara. Sebab saya hubungkan, ini kan perjanjian lama. Saya hubungkan ke perjanjian baru. Bagaimana sih sebenarnya ini? Walaupun yang lalu saya sudah tekankan, saudara. Tuhan Allah, Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak membatalkan hukum, tapi menggenapinya. Itu bagi yang lambang, saudara-saudara. Saya baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang 1 sampai kemudian ayat yang ke-5. Di sini, saudara, sering dibaca, terutama ayat yang keempat. Mari kita baca firman Tuhan. Saudara buka Alkitab. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, ayat ini seringkali diambil dan disalahartikan oleh umat ciptaan Tuhan di dunia ini, sehingga digunakanlah ayat ini untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk bisa memakan daging hewan semua di dunia ini. Wah, jadi seolah-olah, saudara, ini kan kalau kita baca begini aja kan, oh, tadi kan ada haram dan halal, sekarang kok jadi tidak ada yang haram. Kira-kira begitu orang membaca ini, saudara. Tapi tahukah saudara, sebelum saya ulas dengan bahasa aslinya dulu, tetapi mari kita lihat, dia punya subtopik di atas. Kalau kita baca di Alkitab ini, ada subtopiknya, saudara, judul-judul kecilnya. Judul kecilnya di sini kan tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Artinya, Paulus mengirim surat kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ini, saudara. Paulus katakan, Timotius, akan ada orang yang mengajarkan ajaran sesat di tengah-tengah gereja ini. Di tengah-tengah di mana penggembalaan dan pelayananmu. Itulah sebabnya saya sampaikan demikian supaya engkau harus hati-hati. Jangan engkau mengikuti pengajar-pengajar sesat itu. Apa? Kalau untuk mengerti, saudara, saya baca mulai ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau kita baca dia satu paragraf itu, jangan langsung kita fokus ke ayat 4-nya, tetapi kita baca dulu mulai dari atas. Oh, rupanya Paulus memberikan arahan, nasihat kepada Timotius. Roh sudah mengatakan kepadaku bahwa akan ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan mengikuti ajaran setan. Lalu ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi kemudian roh-roh penyesat ini dia gunakan manusia sebagai agennya, alatnya untuk memberikan apa? Tanda-tanda dan memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin. Apakah Tuhan melarang saudara kawin? Tidak, saudara. Tuhan meresmikan lembaga pernikahan di Taman Eden. Tuhan sendiri yang memberkati rumah tangga. Tapi di sini, orang-orang yang sudah murtad tadi, yang mengikuti ajaran setan itu, coba mengajar di wilayah pelayanan Timotius. Diajari orang, Tuhan juga melarang kita kawin. Wah, nggak benar, saudara.
Melarang orang memakan makanan yang diciptakan Allah. Melarang orang memakan makanan yang diciptakan Allah. Kan nggak benar. Yang diciptakan Allah boleh kita makan, tapi ada aturan mainnya. Sebab dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saya mau tanya saudara, adakah yang diciptakan Tuhan Allah di dunia ini tidak baik? Tidak ada saudara. Semuanya baik. Rekomendasi firman Tuhan jelas, Kejadian 1 ayat 31. Tuhan Allah menciptakan nomor 1 ayat 1 pasal 1 buku Kejadian sampai pasal 3 ayat 30. Tapi ayat 31 dia sebutkan, setelah Tuhan melihat semuanya ini, maka itu sempurna dan baik adanya. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, semua ciptaan Tuhan baik. Dunia, isinya, tumbuhannya, hewannya baik. Kalau ada kalajengking, baik kalajengkingnya. Tapi kan nggak baik untuk dimakan. Ini ajaran siapa saudara? Pengajar sesat. Jadi kenapa dimunculkan di Timotius ini? Tujuannya adalah supaya Timotius mampu. Oh, ada di sana pengajar sesat. Timotius harus pasang apa? Strategi. Jadi bukan berarti ini kan sudah tertulis di firman. Kan sudah dituliskan di sini. Ada lagi yang ngotot dia. Kan udah masuk ini di firman. Berarti benar. Ya benar, ini tujuannya untuk memperingatkan Timotius dalam menghadapi orang-orang pengajar sesat waktu itu. Saya baca bahasa Inggrisnya dengan bahasa Grekanya, saudara-saudara. Apa maksudnya? Saya masuk di ayat yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, benar. Dan suatu pun, ini suatu. Ini katakan kata suatu di sini. Kalau suatu itu saudara, apa maksudnya? Bukan kata satu. Kalau satu itu bilangan begini. Kalau suatu bukan bilangan saudara. Satu pun tidak ada yang haram. Saya masuk di bahasa Inggrisnya dulu saudara ya. Saya baca King James Version. For every creature of God is good. Benar. God is good. Benar. And nothing to be refused. Saudara lihat di bahasa Inggrisnya, and nothing to be refused, it be received with thanksgiving. Nothing to be refused. Apa maksudnya nothing to be refused? Saya bandingkan dengan terjemahan yang lain. For every creature of God is good, and nothing is to be rejected. Jadi sudah digunakan nothing to be refused and nothing to be rejected. Artinya reject. Tidak ditolak saudara. Itu sebenarnya bukan soal haramnya. Nah, kalau saya baca misalnya, di dalam bahasa Grekanya, saudara ya, oti pan tema teon kalon kai eiden. Jadi digunakan kai eiden. Itu artinya saudara, bahasa Inggrisnya ditolak. Jadi kalimat yang sesuai dengan bahasa Inggris sudah jelas. Jadi kalau masuk ke bahasa Indonesianya 1 Timotius 4 ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang ditolak. Maksudnya tidak boleh kita katakan ciptaan Tuhan ini tidak baik. Semua baik. Jadi bukan berarti tidak ada yang haram. Bukan begitu membacanya lagi saudara. Tapi semuanya tidak bisa kita tolak. Tuhan jadikan semua ini baik. Ini oke, saya setuju. Begitu. Tapi urusan haram dan halal itu tetap berlaku di dalam buku Imamat pasal yang ke-11 saudara. Harus ada di sini aturan mainnya. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, dan kalau saudara mengasihi Yesus, ingatlah pesan firman Tuhan ini. Ada aturan mainnya supaya saya jaga tubuh saya melalui apa yang saya konsumsi atau saya makan. Kalau itu berhubungan dengan daging-daging, ya laksanakanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan makan yang haram-haram saudara, tapi makanlah yang halal yang diizinkan Tuhan. Itu pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi berkat dan saudara terus menyelidiki firman. Maka engkau akan diberkati dan mengerti, sehingga semakin pasti kita melakukan apa yang disebutkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Inilah doa dan harapan kami. Amin.